I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kasmawati dari kelas 222B Manajemen dengan NIM 22093081100032. Saya akan memaparkan materi pada pertemuan minggu lalu, yaitu tentang dampak dan implikasi bisnis yang beretika. Dampak dan implikasi bisnis yang beretika yaitu yang pertama, menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat. Kemudian yang kedua, mempunyai hubungan baik dengan para pemangku kepentingan atau yang biasa disebut dengan internal perusahaan, pemerintah dan masyarakat, sehingga perusahaan berkembang untuk maju dengan baik tanpa hambatan. Adapun yang ketiga yaitu mencegah kemungkinan terjadinya perpecahan baik internal maupun eksternal. Kemudian yang keempat, meningkatkan etos kerja internal perusahaan atau budaya perusahaan. Kemudian yang kelima, melindungi prinsip kebebasan berniaga. Dan yang keenam, dengan adanya transparansi akan membatasi ruang gerak praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ada 3 hal untuk menilai suatu bisnis itu beretika, yaitu yang pertama, hati nurani didasarkan pada boleh dan tidak boleh dalam menjalankan suatu bisnis. Kemudian yang kedua, empati yang berperan sebagai patokan moral oleh pelaku bisnis. Ketiga, audit sosial adalah berupa penilaian objektivitas masyarakat terhadap perilaku dan pengelolaan bisnis. Kode etik atau Code of Conduct dalam bisnis. Kode etik berperan sebagai pengendali dan pedoman bagi aktivitas bisnis untuk memperoleh dampak dan implikasi positif dari bisnis yang beretika. Ada beberapa prinsip etika bisnis, antara lain yang pertama, persaingan usaha yang sehat atau fair competition. Kedua, transparansi. 3, akuntabilitas. 4, independensi. 5, responsibilitas. Dalam etika bisnis, persaingan usaha yang sehat terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Disebutkan beberapa perjanjian yang dilarang adalah yang pertama, oligopoli. Kedua, penetapan harga. Ketiga, pembagian wilayah. Keempat, pemboikotan. Kelima, kartel. 6, trust. Dan 7, oligopsoni. Adapun relevansi etika bisnis dalam kemajuan perusahaan, yaitu yang pertama, bisnis saat ini diwarnai dengan persaingan yang ketat. Dan yang kedua, dalam konteks bisnis yang kompetitif, setiap perusahaan berusaha unggul berdasarkan kekuatan objektifnya. Yang ketiga, kekuatan objektif mencakup 2 hal, yaitu modal dan tenaga kerja. Modal adalah peran shareholder, sedangkan tenaga kerja adalah peran stakeholders internal yang mampu menjalankan manajemen perusahaan dengan baik dan profesional. Tenaga kerja yang profesional memiliki disiplin, loyalitas, kerjasama, integritas, tanggung jawab, kejujuran dengan etika dan moral. Sekian yang dapat saya sampaikan. Thanks for watching. Hi, fuck